Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi Anda semua. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Mungkin ada di antara kami yang sakit ataupun sedang menghadapi berbagai pergumulan dan berbagai tantangan kehidupan. Tetapi karena kasih Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami percaya semuanya akan indah pada waktunya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, untuk menguatkan kami, karena kami rindu dan siap mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan kuatkanlah kami untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, nas Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mikha 4 ayat 5 yang berbunyi, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Saudara-saudaraku, kata berjalan dalam kalimat berjalan masing-masing demi nama Allahnya, maknanya ialah bahwa seseorang akan menjalani kehidupannya sesuai dengan karakter ilah yang dia sembah atau yang dia puja. Rasul Paulus pernah menulis dalam 2 Korintus 3 ayat 3 demikian, kamu adalah surat Kristus, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara-saudara, ini berarti bahwa dalam kehidupan kita orang Kristen atau cara-cara hidup kita terungkap ciri-ciri Kristus, yaitu Tuhan yang kita sembah, yang penuh cinta kasih dan perdamaian. Sebaliknya, kalau ada orang yang dari mulutnya terus-terusan keluar kata umpatan, sumpah serapah, permusuhan, kebencian, itu juga menggambarkan bahwa ilah yang dia sembah atau ikuti adalah ilah yang brutal, penuh kekerasan, tak ada damai padanya. Jadi sebagai murid Kristus, kita bertanggung jawab untuk memperlihatkan ajarannya yang penuh kasih dalam hidup kita sehari-hari, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita. Ajaran Kristus yang utama ialah kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bahkan Kristus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sejalan dengan itu, Rasul Paulus juga mengatakan dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20, katanya,
Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, sama seperti Rasul Paulus, kita juga harus mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, minggu depan kita akan merayakan Minggu Advent yang kedua. Seperti kita ketahui, Advent diambil dari kata Latin Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen di seluruh dunia menyiapkan diri. Pertama, untuk menyambut pesta Natal, untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, untuk mengingatkan dan mempersiapkan diri kita akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya untuk mengakhiri segala zaman dan segala waktu. Perayaan Natal atau memperingati kelahiran Yesus Kristus membawa suasana kasih, sukacita, dan damai di seluruh dunia. Mengapa? Karena yang lahir itu disebut Raja Shalom, Raja Damai. Dan pada waktu kelahirannya, malaikat mengatakan bahwa kedatangan Raja Damai itu membawa sukacita bagi manusia yang menerimanya. Perayaan Natal, saudara-saudara, atau memperingati kelahiran Yesus Kristus bukan dengan hal-hal lahiriah saja. Karena kalau kita merayakannya dengan hal-hal yang lahiriah saja, maka kita seharusnya menempatkan keprihatinan. Prihatin karena tidak ada ruangan tempat menginap. Prihatin karena kelahiran seorang bayi di kandang domba. Tetapi karena kelahirannya didasarkan atas kasih Allah yang begitu besar kepada ciptaannya, maka suasana Natal adalah suasana penuh kasih dan sukacita, sekaligus mengingat keberdosaan kita. Karena justru karena dosa-dosa kita, Dia datang, Dia lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi, menyongsong peringatan hari kelahiran Yesus Kristus, kita seharusnya merasakan atau mengakui keberdosaan kita, sekaligus bertobat dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Putra Natal. Itulah makna Natal, saudara-saudara. Itulah makna dari firman Tuhan dalam Mika 4 ayat 5 yang kita barusan baca, yang katanya, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Hal kedua, dalam masa Advent ini, kita berusaha mengarahkan perhatian kita pada Dia yang kita nantikan kedatangannya yang kedua kali. Dalam Injil, Yesus mengungkapkan di hadapan para murid-muridnya tentang kedatangannya. Kedatangannya kedua diungkapkan dengan tanda-tanda yang menakutkan. Bukankah dunia kita juga pada waktu sekarang ini penuh dengan hal-hal yang menakutkan? Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, pertikaian antara golongan dan bangsa, penyakit yang bunuh dunia, atau pandemi Corona-19 yang telah membinasakan begitu banyak jiwa manusia di seluruh dunia. Bahkan kita juga masih ada di bawah ancaman penyakit itu. Namun saudara-saudara, di balik itu Yesus menunjukkan suatu warta gembira yang terarah pada tujuan akhir dari kehidupan kita, yaitu tujuan kekekalan. Bahwa penderitaan dan masalah hidup manusia bukanlah menjadi akhir dari segala sesuatu. Tujuan akhir dari kehidupan manusia yang dikehendaki Allah, yakni memandang kemuliaan dan kuasa-Nya. Karena kuasa Allah, kita tidak perlu ragu-ragu bila menghadapi segala macam tantangan dan masalah hidup. Kita berani bangkit dan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya.
pada masa Advent ini, kita harus mengarahkan kembali hidup kita pada Yesus, pemimpin hidup kita itu. Menanti kedatangannya yang kedua, berarti kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Hal ini juga merupakan hal konkret dari usaha untuk mengarahkan diri pada Yesus. Yesus mengajak kita semua untuk menjaga kesucian diri terhadap berbagai macam hiburan semu seperti pesta pora, mabuk, dan kepentingan duniawi. Hidup kita seharusnya terarah pada jalan dan kemuliaan Allah. Maka Yesus mengingatkan agar kita senantiasa berjaga lewat doa supaya kita terhindar dari segala bentuk godaan dan nafsu duniawi. Perihal berdoa ini, saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika untuk senantiasa hidup kudus. Artinya menjaga kesucian hidup supaya tidak tercacat ketika menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dia berkata, "Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka." Tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11. Memasuki masa Advent ini, kita diajak saudara-saudara untuk dapat semakin meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Tujuannya sederhana, yakni supaya selama masa Advent ini kita dikuatkan untuk dapat berjaga-jaga dan sanggup memperbaharui diri kita masing-masing. Gerakan perubahan inilah yang kiranya dapat diusahakan sebagai bentuk kesediaan diri untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus pada pesta Natal nanti, dan menyambut kedatangan Yesus Kristus pada kedua kalinya. Selamat menjalani Minggu Advent. Tuhan beserta kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita di dalam masa-masa Advent ini, dalam masa merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus dan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa khusus untuk pendeta yang kami cintai, Pendeta Andreas Pranata Mulyala dan Nora. Berkatilah kehidupan pendeta kami ini. Berikanlah kelimpahan kepada dia. Apa yang dia cita-citakan, kiranya Tuhan kabulkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk pertua diaken Naras dan Nora, guru-guru KKR, pengurus semua kategorial, pengurus semua PJJ di semua sektor. Khusus yang kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Ulurkanlah tangan kasih Tuhan, sentuh dan sembuhkanlah kiranya mereka. Anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan akibat wabah Corona-19 ini, tolong Tuhan, tunjukkanlah dan berikanlah jalan keluar untuk mengatasi masalah mereka. Tolong juga kami semua, agar kami menaati protokol kesehatan, agar kami terhindar dari wabah yang berbahaya ini. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami persembahkan kepada Bapa melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Putra Natal, Raja Damai. Amin.